Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isyatir Duatila dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan beberapa bab dari pelajaran prakarya. Kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Yang pertama, ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang memiliki faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan, yaitu 1. Faktor keuntungan, 2. Faktor pengusahaan teknis, 3. Faktor pemasaran, 4. Faktor bahan baku, 5. Faktor tenaga kerja, 6. Faktor modal, 7. Faktor risiko, 8. Faktor persaingan, 9. Faktor fasilitas dan kemudahan, 10. Faktor manajemen. 2. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang memiliki faktor-faktor sumber daya yang pendukung keberhasilan usaha produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor manusia, 2. Faktor keuntungan, 3. Faktor organisasi, 4. Faktor perencanaan, 5. Faktor mengatur usaha, 6. Faktor pemasaran, dan 7. Faktor administrasi. 3. Perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang memiliki beberapa aspek penting dalam perencanaan administrasi usaha, yaitu mengurus izin usaha, penetapan besarnya retribusi, surat izin usaha perdagangan, pengurusan pajak, membuka rekening bank, tanda daftar perusahaan, dan analisis mengenai dampak lingkungan. 4. Perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang memiliki 3 elemen penting dari sasaran atau target sebuah promosi, yaitu pertama, pembentukan merek atau branding, kedua, layanan kepada konsumen yang berupa komunikasi dan pemberian informasi, dan yang ketiga, menciptakan kesetiaan pelanggan. Ada 6 kegiatan dan rencana pemasaran yang bisa dilakukan untuk mengomunikasikan produk dan merek usaha, yaitu sebagai berikut. 1. Penjualan personal, 2. Iklan, 3. Promosi penjualan, 4. Publikasi, dan 5. Sponsorship. Beberapa contoh kerajinan yang berbentuk bangun ruang. Salah satunya kerajinan dari limbah bunga kering. Limbah bunga kering, di sekitar kalian tentunya banyak limbah dari bunga kering yang tidak dimanfaatkan. Bahkan limbah tersebut menjadi sampah yang tidak enak dipandang. Limbah bunga kering dapat dimanfaatkan untuk karya kerajinan yang sangat indah. Produk karya kerajinan dari bunga kering diantaranya bunga hias, hiasan buku, hiasan dinding, dan lain-lain. Selain kerajinan limbah dari bunga kering, ada juga kerajinan dari limbah tempurung kelapa. Tempurung kelapa biasa disebut juga dengan batok. Batok biasa banyak terdapat pada daerah pesisir pantai yang banyak ditumbuhi pohon nyiur atau pohon kelapa. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat kerajinan dari batok kelapa cukup mudah untuk didapatkan, seperti lem, kayu, tempurung kelapa, dempul, melamin, amplas, dan cat. Agar terlihat artistik, dari tempurung kelapa harus ditonjolkan pada bagian serat. Itulah terdapat nilai seni yang berkualitas. Berikut contoh produk kerajinan dari limbah tempurung kelapa. Bab kedua ada wirausaha rekayasa bidang konversi energi. Dalam wirausaha ini ada perencanaan usaha bidang konversi energi. Yang pertama, ide dan peluang usaha. Sumber energi merupakan tempat munculnya energi yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Sistem konversi energi dapat dikembangkan untuk menghasilkan tenaga, misalnya bahan bakar yang dimasukkan ke dalam silinder mesin. Usaha kerja ini merupakan hasil kemampuan dari sistem yang berguna bagi kepentingan manusia dan transportasi. Kedua, sumber daya yang dibutuhkan. Sumber daya pada usaha produk rekayasa bidang konversi energi meliputi money, material, mesin, metode, dan market sebagai sumber usaha konversi energi. 3. Perencanaan administrasi usaha. Yang pertama, menentukan jenis dan kualitas produk. Kedua, standar proses produksi. Dan ketiga, administrasi.
Sistem produksi peralatan konversi energi. 1. Aneka produk bidang konversi energi. Contoh sistem produksi bidang konversi energi. Di antaranya ada energi angin digunakan untuk pembangkit energi listrik dengan bantuan kincir angin untuk menggerakkan generator, baling-baling yang digunakan untuk mengubah angin menjadi putaran rotor. Ekor yang dipasang pada kincir angin digunakan untuk membantu kincir mengarah pada arah angin dari beberapa arah. Kincir angin ditopang oleh menara yang dapat kita lihat. Berbagai jenis menara di antara lainnya adalah jenis terbular, menara kaki 3, dan menara kaki 4. Jika kita amati pembangkit listrik energi angin, beragam jenis baling-baling yang digunakan di masyarakat. Model baling-baling yang sudah banyak diterapkan menggunakan 3 sudut. Yang kedua, konversi energi surya atau matahari. Pembangkit listrik energi surya atau disebut dengan istilah fotovoltaik merupakan teknik mengubah energi sinar matahari menjadi energi listrik melalui sel surya atau solar cell secara langsung. Yang ketiga, energi air. Energi hidro dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tergantung dari aliran atau gerakan air yang dialirkan melalui pipa atau pintu air yang dialirkan untuk menggerakkan turbin yang berakibat pada berputarnya generator yang dapat menghasilkan listrik. Pembangkit listrik tenaga air skala kecil dikenal dengan pembangkit listrik mikrohidro. Yang keempat, ada biogas. Biogas yang berasal dari kotoran sapi atau manusia disalurkan pada bak penampung dan melalui lubang pipa kotoran disalurkan ke digester atau pengolah. Kotoran dicampur dengan air, dimasukkan ke dalam tangki pencampur, diaduk hingga merata membentuk lumpur kotoran atau yang disebut dengan slurry. Sebelum masuk ke dalam digester untuk menghasilkan gas bio, endapan lumpur di dalam gester disalurkan keluar dan masuk ke dalam tangki atau bak penampung yang berupa lumpur sisa dari proses. Bab yang ketiga yaitu wirausaha budidaya pembenihan ikan hias. Perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. Yang pertama, ide dan peluang usaha pembenihan ikan hias. Permintaan ikan hias setiap tahun meningkat, tetapi produksi benih ikan hias belum terpenuhi pasar ekspor. Ikan hias di dunia sangat luas. Namun, jika hanya mengendalikan tangkapan alam tidak mungkin memenuhi permintaan pasar. Apalagi perdagangan ikan hias tangkapan alam sudah dilarang. Indonesia termasuk dalam 5 besar negara-negara pengekspor ikan hias bersama dengan Ceko, Thailand, Jepang, dan Singapura. Khususnya untuk Singapura, sebagian besar ikan hias asal negeri dipasok dari Indonesia. Indonesia memiliki 700 spesies ikan hias air laut dan 200 spesies di antaranya sudah dari jumlah itu. 95% masih ditangkap dari laut lepas dan hanya 5% yang dibudidayakan. Sedangkan jumlah spesies ikan hias air tawar Indonesia mencapai 450 spesies dari 1.100 spesies yang diperdagangkan secara global. Namun, baru sekitar 500 jenis yang dibudidayakan secara meluas di masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk mengembangkan peluang usaha ikan hias yaitu melalui usaha budidaya ikan hias, namun tidak mudah menghasilkan ikan hias yang memiliki kualitas ekspor. Beberapa jenis ikan hias sudah dapat dibudidayakan di Indonesia, di antaranya arwana, koi, cupang, dan maskoki. 2. Sumber daya yang dibutuhkan dalam pembenihan ikan hias. Sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat usaha pembenihan ikan hias tidak jauh berbeda dengan usaha pembenihan ikan pada umumnya, yaitu dari aspek manusia, tenaga kerja, uang berupa modal usaha, material atau bahan seperti pakan induk ikan dan lain-lain, mesin atau peralatan berupa media hidup ikan, sistem kerja dan pemasaran. Sumber daya yang paling penting dalam usaha pembenihan ikan hias adalah sumber daya manusia atau tenaga kerja dan bahan berupa induk ikan hias. Hal tersebut dikarenakan
Belum banyak petani ikan yang mampu membernihkan ikan hias. Perlu keahlian khusus untuk dapat memajukan ikan hias, apalagi yang berukuran sangat kecil. Oleh karena itu, untuk melakukan usaha pembersihan ikan hias, maka harus tersedia tenaga kerja yang berpengalaman dalam melakukan pembenihan ikan, khususnya ikan hias. Selain tenaga kerja, aspek bahan atau induk ikan hias merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam usaha pembentukan ikan hias. Indukan ikan hias masih diambil dari alam. Informasi mengenai tingkat kematangan gonad beberapa ikan hias masih sangat minim. Jadi, untuk melakukan usaha pembenihan ikan hias, yang perlu diperhatikan yaitu pemilihan jenis ikan hias serta kesediaan indukan ikan dan informasi mengenai tingkat kematangan gonad dan sistem reproduksi. Ketiga, perencanaan usaha pembenihan ikan hias. Perencanaan usaha pembenihan ikan hias pada umumnya sama dengan perencanaan usaha yang lain. Untuk membuat usaha yang utama yaitu harus memiliki nama perusahaan atau badan usaha. Yang kedua harus memiliki lokasi. Yang ketiga komoditas yang akan dipasarkan, konsumen atau pangsa pasar, partner kerja, personil, dan modal usaha. 4. Kebutuhan pasar terhadap benih ikan hias. Di tahun 2015-an, prospek ikan hias tetap cerah karena harga jual ikan hias air tawar maupun ikan hias air laut lebih stabil. Bahkan jika ada ikan hias yang warnanya bagus akan dijual dengan harga yang sangat tinggi. Saat ini pendapatan per kapita per tahun untuk ikan hias di Indonesia mencapai 50 juta, adapun produksi ikan hias di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Tercatat pada 2013 produksi ikan mencapai 1.040.000 ekor atau meningkat dari 2012 sebesar 938 juta ekor. Oleh sebab itu, usaha pembenihan ikan hias dibentuk karena produksi ikan hias sebagai besar masih berasal dari alam dan belum banyak petani ikan yang mampu melakukan pembenihan ikan. Contoh ikan hias yaitu arwana. Arwana termasuk famili Osteoglacidae, memiliki berbagai julukan seperti ikan naga, baramundi, saratoga, kalesa, siluk, kayangan, peang, tangkelese, arwana atau arowana, tergantung dari tempatnya. Arwana merupakan spesies asli Indonesia tersebar di berbagai daerah Indonesia. Habitat asli arwana adalah rawa-rawa. Banyak ditemukan di sungai dan di rawa. Kalimantan dan Papua, bentuk dan penampilan arwana termasuk cantik dan unik. Tubuhnya memanjang, ramping dan setrim dengan gerakan renang. Sangat anggun. Arwana di alam mempunyai variasi warna seperti hijau, perak, atau merah. Pada bibir bawahnya terdapat 2 buah sungut yang berfungsi sebagai sensor getar untuk mengetahui posisi mangsa di permukaan. Sungut tersebut dalam kriteria penilaian keindahan ikan. Pada dasarnya usaha budidaya arwana untuk pembenihan relatif mudah. Budidaya pembenihan arwana mempunyai prospek sangat besar. Permintaan pasar arwana semakin meningkat. Benih arwana memiliki nilai jual yang tinggi dan sangat bervariasi tergantung dari jenis benih arwana. Dengan ukuran inci dapat dijual dengan harga 25.000 atau 35.000 ekor. Bahkan terdapat jenis lain yang harganya mencapai 100.000 atau 250 per ekor 2 inci. Selain arwana, cupang juga termasuk contoh untuk pembenihan ikan hias. Cupang adalah ikan air tawar yang habitat asalnya berasal dari beberapa negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Ikan ini mempunyai bentuk dan karakter yang unik dan cenderung agresif dalam mempertahankan wilayahnya di kalangan penggemar. Ikan cupang umumnya terbagi atas 3 golongan, yaitu cupang hias, aduan, dan liar. Di Indonesia terdapat cupang asli, salah satu adalah beta canoides yang ditemukan di Pampang, Kalimantan Timur. Cupang adalah salah satu ikan yang kuat bertahan hidup dalam waktu lama jika ditempatkan di wadah dengan volume air sedikit dan tanpa adanya alat sirkulasi udara atau aerator. Masih dapat bertahan hidup
Cupang jarang sekali dijual dalam ukuran benih, biasanya dijual dengan ukuran relatif besar yaitu antara 7-9 cm. Harga ikan cupang berkisar 5.000 sampai 10.000 tergantung dari jenis dan kualitas ikan. Manfaat ikan hias. Banyak diketahui manfaat memelihara ikan hias baik di dalam kolam maupun akuarium. Salah satu manfaat memelihara ikan hias yang dirasakan setelah menjalani rutinitas kerja yang menguras tenaga serta pikiran yaitu mengurangi stres dan keletihan. Cukup meluangkan waktu beberapa menit untuk duduk di depan kolam. Rasa stres dan lelah akan hilang. Dalam ilmu Feng Shui, kolam ikan hias di rumah membawa hoki bagi penghuni rumah. Ikan dipercaya dapat mengusir stres, seperti koi dinilai dapat mengusir qi atau pengaruh buruk yang berada di dalam rumah. Selanjutnya, masuk dalam bab pengolahan dan kewirausahaan bahan nabati dan hewani menjadi makanan internasional. 1. Ide dan peluang usaha makanan internasional. Di era globalisasi ini, interaksi manusia antar negara menjadi semakin tinggi. Banyak warga negara asing yang keluar masuk ke suatu negara. Dalam kegiatan tersebut, tentu saja orang membutuhkan makan untuk hidup. Bagi warga negara asing yang hidup di negara lain, tentu saja merindukan masakan khas negaranya untuk bisa menikmati di tempat tinggal mereka saat ini. Demikian juga penduduk aslinya. Mereka juga memiliki rasa ingin tahu yang besar untuk dapat menikmati masakan dari negara lain. Hal ini membuka peluang usaha yang berpotensial untuk membuka usaha makanan internasional. Jika seseorang memiliki keahlian memasak dengan standar internasional yang bisa diterima semua orang, maka peluang usaha terbuka lebar untuknya. 2. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha makanan internasional. Dalam melaksanakan wirausaha makanan internasional, sumber daya yang dibutuhkan diantaranya yaitu faktor produksi alam, faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi modal, dan faktor produksi kewirausahaan. Ketiga, perencanaan pemasaran usaha makanan internasional. Langkah awal sebelum memulai sebuah usaha makanan internasional adalah menentukan segmentasi pasar. Seorang wirausahawan makanan internasional harus pandai-pandai menciptakan inovasi menu makanan dan minuman yang sesuai dengan segmen konsumen yang akan dibidik. Bila kurang jeli dengan minat pasar yang ada, bisa dipastikan produk kuliner yang dijajankan tidak akan berhasil diterima oleh konsumen. Ada 2 faktor utama yang bisa dimanfaatkan untuk menentukan segmentasi pasar dalam merencanakan pemasaran makanan internasional yaitu lokasi usaha dan harga jual. Adapun teknik pengolahan makanan internasional yaitu dengan cara merebus, mengukus, mengetim, menggoreng, mencah, menyetup, menyemur, menumis, memanggang, membakar, dan masih banyak lagi. Sekian penjelasan tentang wirausaha dari saya. Semoga bermanfaat. Thank you for watching and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.